Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi inovasi dan perubahan manajemen. Next. Yang beranggota, yang pertama yaitu ada Bintang Tegar Nurpambudi dengan NIM 2020216, yang kedua ada Nasrul Supramono dengan NIM 2020462, ada Chandra Diastama dengan NIM 2020483, ada Tartila Tartusi dengan NIM 2020492, dan ada saya sendiri, saya Priliati Kasari dengan NIM 2020501. Next. Mengelola perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan yaitu merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Next. Proses perubahan. Proses perubahan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah, peraturan baru dari pemerintah, teknologi yang berubah, perubahan ekonomi. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh strategi baru dari organisasi, perubahan komposisi dari tenaga kerja, peralatan baru, sikap karyawan yang berubah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis perubahan. Yang pertama, struktur, yang menyangkut komponen struktur dan desain struktur. Yang kedua, teknologi, yang menyangkut proses, metode, dan peralatan kerja. Yang ketiga, orang yang menyangkut sikap, ekspektasi, persepsi, dan perilaku individu dan kelompok. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Mengapa orang-orang menolak perubahan? Yang pertama, karena ketidakpastian. Mereka yang menolak karena ketidakpastian akan cenderung memilih kondisi yang ada sekarang dan tidak ingin melakukan perubahan. Yang kedua, karena kita berlaku sesuai kebiasaan, dan di mana jika adanya perubahan, maka kita harus mengubah kebiasaan kita dari kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru. Hal itulah yang menyebabkan orang-orang menolak perubahan karena mereka sudah merasa nyaman dan dengan kebiasaan yang lama sehingga enggan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, karena takut kehilangan sesuatu yang sudah dimiliki. Rasa kehilangan terhadap sesuatu yang dimiliki bisa membuat seseorang menolak perubahan. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi akan terjadi perubahan, tapi perubahan itu bisa membuat dia kehilangan kekuasaan, status, dan keamanan kerja, sehingga memungkinkan seseorang untuk menolak perubahan itu terjadi. Yang keempat, karena keyakinan seseorang bahwa perubahan tidak sesuai tujuan dan kepentingan organisasi. Hal ini termasuk dalam adanya perbedaan persepsi, karena setiap manusia memiliki persepsinya sendiri terkait dengan perubahan dan tidak semuanya memiliki persepsi yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teknik untuk mengurangi perubahan penolakan. Yang pertama yaitu ada edukasi dan komunikasi, yang kedua partisipan, yang ketiga ada fasilitas dan dukungan, yang keempat ada negosiasi, yang kelima ada manipulasi dan kooptasi, dan yang terakhir ada pemaksaan atau coercion. Next. Isu-isu di sini dijelaskan ada dua isu, yaitu isu-isu kontemporer dalam pengelolaan perubahan. Yang pertama yaitu mengubah budaya organisasi, dan kedua stres karyawan. Next. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu budaya memakan waktu lama dalam pembentukannya, dan begitu ditegakkan budaya tersebut cenderung mengakar. Budaya yang sangat kuat resisten terhadap perubahan karena komitmen karyawannya. Seiring berjalannya waktu, budaya tertentu ternyata menjadi beban. Yang kedua, yaitu sebelum mengubah budaya harus memahami faktor situasionalnya terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah kedua faktor tersebut bisa terjalankan, maka kita dapat mengubah budaya. Yang keempat, stres
Stres adalah reaksi merugikan yang orang miliki terhadap tekanan berlebihan yang ditempatkan pada mereka dan dari tuntutan, kendala, peluang yang luar biasa. Stres tidak selalu negatif, tetapi dapat menjadi positif. Yang kelima, yang terakhir, yaitu stres disebabkan oleh faktor personal dan faktor yang berhubungan dengan pekerjaan yang disebut stresor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keenam, ada infografik style. Yang keenam, ada beberapa gejala stres, yaitu meliputi fisik, psikologis, dan perilaku. Yang ketujuh, stres dapat dikurangi dengan cara kita bisa mengendalikan faktor-faktor organisasi tertentu. Next. Inovasi. Ada dua, yaitu kreativitas dan inovasi. Yang pertama ada kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Kreativitas adalah kemampuan untuk menghubungkan ide-ide dengan cara unik atau untuk membuat asosiasi yang tidak biasa di antara ide-ide. Yang kedua ada inovasi. Inovasi adalah cara kita mengambil ide-ide kreatif dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Proses inovasi terdiri dari 6. 1. Pengembangan suatu inovasi merupakan proses pembentukan suatu ide baru dalam bentuk yang diharapkan memenuhi kebutuhan audiens calon pengguna. Yang kedua yaitu penerapan dari pembentukan ide baru yang diharapkan memenuhi kebutuhan audiens. Yang ketiga yaitu peluncuran hasil dari penerapan ide baru tersebut. Yang keempat, pertumbuhan diri merupakan pertumbuhan dari ide yang telah kita luncurkan tersebut bisa memenuhi kebutuhan audiens atau tidak, maka dari situ kita bisa mengoreksi apa yang perlu kita tumbuhkan dari ide baru tersebut. Yang kelima, pengelolaan kematangan setelah kita mengetahui pertumbuhan apa yang perlu kita perbuat, maka kita harus juga memastikan apakah pertumbuhan ini matang untuk diluncurkan. Yang terakhir ada penurunan ide-ide kreatif di mana kita mengeluarkan ide-ide kita dan berdiskusi mana yang sekiranya ide yang paling matang untuk diluncurkan. Next. Merangsang inovasi. Yang pertama yaitu variabel struktur, meliputi struktur organik, sumber daya berlimpah, komunikasi antar unit yang tinggi, tekanan waktu minimal, hubungan kerja dan non-kerja. Yang kedua yaitu variabel budaya, meliputi diterimanya ambiguitas, toleransi terhadap hal-hal yang tidak praktis, kendali eksternal yang rendah, toleransi terhadap resiko, toleransi terhadap konflik, fokus pada hasil, fokus pada sistem terbuka, umpan balik positif. Yang ketiga yaitu variabel sumber daya manusia, meliputi komitmen tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan, keamanan pekerjaan yang tinggi, orang-orang yang kreatif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.